Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, penulisan sejarah yang didasarkan kepada sumber-sumber dokumen ini sebenarnya merupakan ciri khas dari riset atau penelitian sejarah sebagai penelitian yang bersifat tradisional. Artinya, dari dahulu sampai sekarang, orang hanya bisa mendewakan sumber-sumber dokumen. Nah, tentu saja sikap pendewaan itu wajar saja karena sumber dokumen itu sifatnya mantap, sifatnya tetap, sifatnya tidak berubah-ubah. Nah, sehingga mereka mengatakan no document, no history. Nah, itu sebenarnya suatu adagium yang wajar sekali. Nah, tetapi ketergantungan sejarawan terhadap dokumen ini bisa jadi semacam hal yang bisa merugikan di waktu yang akan datang. Artinya, sejarawan bisa saja dia akan mati rasa ketika ia menghadapi situasi di mana dokumen-dokumen itu tidak ditemukan. Jadi manusia bisa mengalami putus asa, mengalami tekanan bahwa sejarah tidak mungkin ditulis kalau tidak ada dokumen. Nah, tentu saja sebenarnya memang adagium no dokumen no history itu adalah adagium yang tidak sepenuhnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi itu hanyalah kesombongan yang diucapkan oleh para sejarawan yang mempunyai kecenderungan untuk memuja dokumen sebagai sumber sejarah yang paling bisa dipercaya. Nah, padahal dokumen itu hanyalah sebagian saja. Jadi mungkin kalau sumber sejarah itu ada dalam bentuk dokumen, dalam bentuk artefak, dan juga sumber sejarah lisan, maka sebenarnya dokumen itu hanyalah sepertiga saja dari keseluruhan sumber-sumber sejarah. Nah, yang sepertiga lain yang selama ini selalu diragukan yaitu sumber sejarah lisan. Nah, kalau bagi sejarawan, kalau kita akan melakukan penelitian sejarah kontemporer, maka mau tidak mau, tentu sejarawan tidak akan bisa menemukan dokumen-dokumen. Nah, apalagi pada masa-masa seperti ini, ya artinya dokumen-dokumen menjadi sedikit diproduksi oleh manusia karena orang hidup dalam kebudayaan lisan, ya, yaitu secondary orality. Maka secondary orality inilah yang sebenarnya telah mengikis ya, kesombongan no dokumen no history itu. Nah, kalau memang tidak ada dokumennya, sejarawan mau apa? Apa mau berhenti menjadi sejarawan? Apakah sejarawan itu akan diam seribu bahasa? Apakah sejarawan akan menjadi patung yang gagu gitu ya dan kaku? Nah, tentu saja sejarawan harus menjawab tantangan pada masanya ketika dokumen-dokumen itu tidak ada lagi.
Nah, maka justru sumber secara lisan itu akan mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi asal wawancara yang dilakukan tidak hanya sekali dengan salah seorang atau dengan seseorang atau dengan eh, narasumber, gitu ya, itu baik pelaku maupun penyaksi. Jadi artinya sejarah lisan itu justru akan mendapatkan banyak kesaksian yang mungkin selama ini tidak pernah diperkirakan. Karena ternyata bahwa sumber sejarah lisan itu bisa menjelaskan dokumen-dokumen yang ada. Nah, jadi artinya sejarawan akan banyak mendapatkan keterangan dari dokumen-dokumen karena dokumen-dokumen itu tidak pernah memberi pernyataan terhadap dirinya, tetapi sejarawan akan mendapatkan pernyataan tentang dokumen-dokumen itu karena yang memberi pernyataan adalah orang-orang yang terlibat, orang-orang yang telah membuat, dan orang-orang yang telah menyimpan dokumen itu. Nah, jadi sebenarnya sumber sejarah lisan itu mempunyai keunggulan yang sangat besar apabila sejarawan melakukan wawancara intensif terhadap para pelaku dan penyaksi. Nah, sehingga karena intensifnya itulah maka kemudian ternyata bahwa sumber sejarah lisan itu akan mengungguli banyak, ya. Jadi mengungguli, mungkin dia bisa menang tanpa balas gitu ya. Karena justru kesaksiannya ini bisa dalam bentuk yang sangat banyak dan beraneka ragam. Nah, sehingga memang sumber secara lisan ternyata akan membelalakan mata kita bahwa ternyata sumber secara lisan itu lebih berarti daripada sumber dokumen. Jadi sumber dokumen akan tampak keterbatasannya, sementara sumber lisan, cara lisan itu akan menunjukkan keunggulannya dalam hal memberikan kesaksian yang lebih beraneka dan juga bersegi banyak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.